pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan seluruh alam. Baik. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai presiden, Anda ditunjuk sebagai ketua KPU, Anda adalah pemegang amanah, penentu lurus atau tidak, tegak atau tidak hukum di negara ini. Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Al Cohriel. Oke guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun ada berada yang masih setia menonton channel kami dan subscribe channel kami, semoga Anda sehat selalu dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah SWT. Oke guys, kali ini kami menemukan salah satu video informasi guys, datang dari YouTube channel Timnas Garuda Tim, dengan salah satu video yang akan kami reaksi dengan judul pengakuan mengejutkan Caimin. Demo tuduhan kecurangan pemilu, bisa merinding melihat semua ini. Wow, fakta baru terungkap guys. Jawaban tegas Presiden Jokowi, tuduhan kecurangan pemilu dan demo di Bawaslu. Oke guys, seperti apa video informasinya? Yuk guys, langsung saja kita simak bersama-sama. Klik. Akan datang suatu hari di mana Insinyur Joko diminta Widodo pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan seluruh alam. Baik. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai presiden, Anda ditunjuk sebagai ketua KPU, Anda adalah pemegang amanah, penentu lurus atau tidak, tegak atau tidak hukum di negara ini. Untuk itu, kepada Kepala Negara Insinyur Joko Widodo, tolong gunakan hati nuranimu yang paling dalam. Ini bukan masalah 01, bukan masalah 03, bukan masalah 02, tetapi masalah filosofis kebenaran dan untuk menegakkan keadilan secara sebenar-benarnya. Secara sebenar-benarnya. Secara benar. Pak Jokowi menanggapi gimana guys? Oke. Pertemuan politik biasa, bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak yang datang? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah, harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Pemirsa, penjagaan kantor Bawaslu RI diperketat Senin siang. Pihak kepolisian menerjunkan 1.900 personil untuk melakukan pengamanan di sekitar Bawaslu dan KPU RI. Senin siang, sekelompok masyarakat melakukan aksi demonstrasi terkait dengan hasil proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Oke. Demo guys di depan gedung KPU. Jangan terhipnotis oleh hasil quick count. Jangan terhipnotis oleh hasil quick count, kata Caimin. Penggiringan menuju hasil quick count itu kan nggak ada bedanya sebetulnya dengan hasil survei. Dan quick count itu juga survei sebetulnya, karena itu sampling dari apa yang coba diambil dari TPS-TPS. Bukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Baik. Pembentukan tim hukum untuk ya memperkarakan pemilu. Mau tanya soal ini Pak Mahfud, apalagi Pak Jokowi kemarin ketemu dengan Pak Surya Paloh, ini gimana tanggapannya? nggak tahu saya. Masa minta tanggapan ke saya, minta tanggapan ke Pak Surya Paloh dong. Betul itu Pak MD. Ya ikuti aja itu ya. Kalau alat ukurnya tingkat pertemuan calon presiden dan rakyat, Ganjar terbanyak. Oke. Oke.
Tapi kalau alat ukurnya survei, gue belum terlalu yakin. Kenapa nggak yakin? Karena 2014 ada 16 lembaga. Artinya survei-survei yang ada ini adalah tidak kredibel gitu. Yang bilang itu Prabowo 2019. Enggak, sekarang. Prabowo bilang begitu 2019. Sekarang. Enggak, yang saya tanya sekarang. Oh bukan, gue pakai contoh. Oh, artinya lembaga survei kredibilitas mereka survei sekarang akan kita uji dengan hasil tanggal 14. Tapi nggak bisa dipungkiri Fadli John, 2014 itu ada 16 lembaga survei. Ada 16 lembaga ya survei. Sudah, lu bantah medianya dong buat surat jawab. Nggak ada. 10 tahun yang lalu, masa lalu itu. Loh, ini bukan soal masa lalu dan masa depan. Itu masa pernah terjadi. Itu udah selesai dan saya aja nggak baca. Saya ingat sekali nggak. Kalau lu nggak baca bukan berarti tidak ada toh. Dari satu, emang kalau lu nggak baca pasti nggak ada gitu. Bukan, dan sesuatu yang ada itu kalau lu baca. Kalau 16 saya yakin nggak ada. Ya nggak tahu, ada nggak di mana? Ada. 16 itu nggak ada. Maksudnya 16 apa nama lembaganya? Ya lu baca aja sih Mas, harus diceritain mulu. Lu baca aja sih. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Oke. Menggemparkan publik. Gedung Bawaslu di luar dugaan dikepung masa usut tuntas kecurangan pemilu. Sampai kayak begini. Tonton video ini sampai selesai, niscaya kamu akan dibuat sangat kaget melihatnya. Sekelompok massa menggelar demonstrasi di depan gedung Bawaslu RI. Mereka mendesak Bawaslu menangani segala bentuk laporan kecurangan dalam pemilu 2024. Massa aksi yang tergabung dalam gerakan Keadilan Rakyat terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Mereka memaksa masuk ke dalam gedung Bawaslu RI di Jakarta Pusat. Aksi tersebut terjadi sekitar pukul 14 WIB. Petugas kepolisian pun mulai menahan massa yang memaksa masuk ke dalam gedung. Bapak Ibu, telah kami sediakan tempat untuk menyampaikan aspirasi. Silakan sampaikan aspirasinya di tempat yang telah disediakan. Mohon tenang dan jangan dorong-dorongan, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Kondro menenangkan masa aksi. Sebelumnya, masa aksi sudah tiba di gedung Bawaslu sekitar pukul 11.30 WIB. Mereka kompak menggunakan pakaian hitam-hitam dan membawa spanduk serta atribut bendera merah putih. Masa Gerakan Keadilan Rakyat menuntut agar Bawaslu bertanggung jawab atas hasil pemilu. Oleh karena itu, Gerakan Keadilan Rakyat menuntut Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan hasil buruk. Pemilu sesuai dengan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai salah satu unsur tegaknya demokrasi, ujar Koordinator Aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat, Ronald Mulia Sitorus dalam keterangannya. Yang teriak-teriak curang auto makin melas, hasil real count KPU 70,49%, suara masuk Prabowo makin dominan. Pemilihan Presiden, Pilpres, sudah digelar Rabu, 14/2/2024. Tim CNBC Indonesia Research telah merangkum hasil real count terkini yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. 3 pasangan calon presiden, Kapres, dan calon wakil presiden, Cawapres, bertarung dalam Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hingga Senin, 19/2/2024, pukul 08 Damon, OIB 70,47% data tempat pemungutan suara TPS telah tertampung masuk dan suara Prabowo Gibran semakin jauh meninggalkan 2 pasangan calon lain. Prabowo Gibran tercatat mengumpulkan 54,32,32,34 suara atau 58,3%. Anies Caimin sebanyak 22.000 Tapamaudin 309 atau 24,35%, sedangkan Ganjar Mahfud 16.2 atau 17,34%. Di sisi lain, pemilihan legislatif Pileg sudah digelar pekan lalu, Rabu 14/2/2024. Tim CNBC Indonesia Research telah merangkum hasil real count terkini yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya ada 24 partai politik, parpol, yang mengikuti Pileg 2024, termasuk parpol lokal. Sebanyak 2,4 juta lebih pemilih akan menentukan pilihan yang tersebar di 38 provinsi, 5 kabupaten kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Hingga Senin, 19/2/2024, data KPU per 06/18 WIB menunjukkan sudah terkumpul 55,59% suara dari seluruh tempat pemungutan suara TPS. Dari 18 parpol nasional, 9 diantaranya sudah mencapai ambang batas parlemen sebesar 4% dengan Partai-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP unggul di perhitungan asli data TPS atau real count. PDIP unggul guys
di semakin memanas. TPN tunjuk Todung Mulya Lubis jadi ketua tim demokrasi keadilan Ganjar Mahfud untuk buktikan kecurangan pemilu. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani segala kejanggalan dalam proses pemilihan presiden Pilpres 2024. Pembentukan tim hukum dilakukan setelah jajaran pengurus TPN Ganjar Mahfud menggelar rapat internal di gedung TPN Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat, Senin, 19/2/2024. Jadi hari ini atas arahan daripada Ketua Partai Koalisi dari Bu Megawati, Pak Mardiono, Pak Haritano Soedibjo, dan juga Pak Oeso, dan tentunya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud telah dibentuk tim demokrasi keadilan Ganjar Mahfud yang nanti akan diketuai oleh Pak Todung Mulya Lubis, dibantu oleh Pak Henry Yosodiningrat, kata Deputi 360, tim pemenangan nasional TPN. Ganjar Pranowo Mahfud MD, Syafril Nasution usai rapat. Syafril berkata, tim demokrasi keadilan Ganjar Mahfud masih bekerja untuk mengumpulkan bukti kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Ia pun meminta publik untuk bersabar terhadap temuan tim hukum tersebut. Hanya saja Syafril menyampaikan, tim hukum itu telah membahas temuan kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Dari temuan itu, kata Syafril, telah ditemukan kejanggalan yang sangat terstruktur, masif, dan sistematis. Ya, temuan-temuan yang tadi kita bahas adalah sudah terlihat bahwa apa yang terjadi pada pemilu ini sangat terstruktur ya, kemudian sangat masif. Jadi ini yang kita bahas tadi, poin-poinnya apa saja, ucap Syafril. Syafril pun mengaku dari temuan itu akan menjadi dasar TPN Ganjar Mahfud untuk melayangkan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Iya, tentunya seperti itu. Temuan tim hukum akan jadi gugatan sengketa Pilpres 2024, tandasnya. Sengketa Pilpres, Tim Ganjar Mahfud. Pernyataan mengejutkan Presiden Jokowi usai ketemu Surya Paloh, sampai berani jujur kayak begini. Presiden Republik Indonesia buka suara terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada 18 Februari 2024. Presiden Jokowi mengaku bahwa itu hanya pertemuan yang membahas soal politik biasa saja. Saat ditanya siapa yang terlebih dahulu mengundang, Jokowi merasa itu tidak perlu diperdebatkan. Bicara soal politik biasa, saya kira dua-duanya tidak perlu tahu siapa yang mengundang. Selanjutnya, yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, kata Jokowi. Dilansir kilat.com dari kanal YouTube Kompas TV pada 19 Februari 2024. Presiden Jokowi mengakui bahwa memang ada pertemuan dengan Surya Paloh. Lebih lanjut, Presiden mengatakan jika yang paling penting pertemuannya ini bermanfaat bagi perpolitikan Indonesia. Presiden Jokowi dalam kesempatannya saat ditanya pesan untuk Surya Paloh, beliau mengatakan bahwa ini baru awal belum final. Presiden Jokowi seakan enggan berbicara lebih lanjut tentang hal tersebut. Presiden Jokowi justru mengaku ingin menjadi jembatan untuk semuanya dalam keperluan berpolitik. Meskipun nanti yang memutuskan partai politik. Ini baru awal-awal nanti, kalau sudah final nanti kita kabari. Tapi itu sebetulnya saya itu menjadi jembatan. Ingin menjadi jembatan, Yang paling penting itu partai-partai. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya, kata Presiden Jokowi. Dalam kesempatannya Jokowi saat ditanya soal PDIP yang siap menjadi oposisi dalam pemerintahan selanjutnya, ia justru enggan menjawab hal tersebut. Nggak mau menjawab hal tersebut, ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Jawaban Pak Jokowi. Pernyataan mengejutkan Presiden Jokowi usai ketemu Surya Paloh, sampai berani jujur kayak begini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi buka suara terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada 18 Februari 2024. Presiden Jokowi mengaku bahwa itu hanya pertemuan yang membahas soal politik biasa saja. Saat ditanya siapa yang terlebih dahulu mengundang, Jokowi merasa itu tidak perlu diperdebatkan. Bicara soal politik biasa, saya kira dua-duanya tidak perlu tahu siapa yang mengundang. Selanjutnya, yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, kata Jokowi. Kata Jokowi begitu, guys. Nah, guys, begitulah guys informasi
yang kami reaksi datang dari YouTube channel Timnas Garuda Tim guys, dengan judul video yang kami reaksi dengan judul fakta baru terungkap, jawaban tegas Presiden Jokowi, tuduhan kecurangan pemilu dan demo di Bawaslu guys. Oke, mantap jawaban tadi lah guys, jawaban Pak Presiden Jokowi yang dikatakan dalam video tersebut tadi. Oke guys, cukup sekian guys lah reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.